Elshinta News and Talk. Presiden Prabowo Subianto memberikan koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Negara, maksud kami Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun IKN ditargetkan berfungsi sebagai Ibu Kota Politik di tahun 2028 sebagaimana amanat Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dari sisi substansi, pembangunannya apa yang perlu diperhatikan mengingat tingginya kompleksitas dan skala bangunan IKN. Kami sudah bersama dengan dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera PWK ITERA yang juga Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies atau KURS Indonesia, Dr. Eng IB Ilham Malik. Elshinta News and Talk. Halo Pak IB, status terbaru IKN per Januari 2026 menunjukkan fokus besar ya pada percepatan infrastruktur untuk menjadikannya ibu kota politik di 2028. Sekarang titiknya bukan lagi berdebat apakah perlu atau tidak ya. Bagaimana Pak IB melihat hal ini? Sekarang kita akhirnya sangat senang ya karena Presiden Prabowo akhirnya memberikan perhatian yang ditandakan dengan hadirnya beliau ke IKN. Sebentar Pak IB. Kalimat akhirnya memberikan perhatian. Jadi selama ini belum ada perhatian yang lebih intens begitu? Paling tidak kehadiran beliau menegaskan bahwa apa yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa IKN tidak betul-betul menjadi perhatian pemerintah pusat itu kan menjadi terpatahkan. Oke. Dan ini kita menjadi sangat yakin bahwa memang selain dari sisi kebijakan yang sudah dibuat oleh Presiden, secara fisik juga beliau sudah hadir ke lokasi dan menandakan bahwa memang IKN benar-benar disupport oleh Presiden Prabowo di masa pemerintahan beliau. Jadi sekarang ini fasenya adalah bukan lagi fase meributkan apakah IKN ini benar-benar diperhatikan oleh Presiden atau tidak, walaupun dari sisi regulasi memang sudah ada undang-undangnya, dan sedang ditunggu perpresnya terkait dengan pemindahan ibu kota. Karena perpres soal Jakarta masih eksis ya sebagai ibu kota dan tentu ditunggu perpres baru yang menegaskan bahwa memang IKN sebagai pusat pemerintahan kita. Nah memang dibunyikan ada istilah yang disebut dengan ibu kota politik ya. Karena di sana nanti ada berbagai macam kelembagaan yang memperkuat fungsi politik dari sebuah kota. Ada kantor DPR, MPR, yudisial, selain legislatif juga ada yudikatif dan juga tentu eksekutif. Nah di sana juga sudah dibangun beberapa infrastruktur pendukung kegiatan pemerintahan. Nah tetapi kan yang sangat ditunggu saat ini memang secara hukum apakah memang ditegaskan perpres itu akan ada menegaskan bahwa IKN sebagai kota negara kita yang baru, dan kemudian soal fase pemindahan ASN ke lokasi di IKN. Karena kita tahu bahwa Badan Otorita kan punya keterbatasan. Mereka bukan saja punya keterbatasan dari sisi SDM, tetapi juga dari sisi kapasitas untuk menginvite investor. Karena kita tahu bahwa Badan Otoritas sekarang ini masih banyak atau kembali banyak diisi oleh birokrat atau mantan birokrat yang akhirnya bisa membuat IKN sebagai sebuah badan otorita yang sekarang ini dikelola Badan Otorita menjadi tidak agile dan mirip pemerintah daerah jadinya. Nah karena itu ke depan kita sangat berharap pasca kedatangan Presiden menegaskan bahwa memang pemerintah Presiden Prabowo mensupport keberadaan IKN, ibu kota politik juga disupport, tetapi dari sisi lainnya Badan Otorita perlu diperkuat dengan menghadirkan banyak sumber daya manusia yang bukan birokratisme, tetapi orang-orang yang bisa menembus batas rutinitas dari sebuah pemerintahan, begitu. Berarti semuanya baru bisa berjalan kalau sudah ada legal standing yang jelas gitu ya, Pak Ibe? Boleh dia secara paralel tidak apa-apa. Oh, secara paralel. Ini sambil berjalan maksudnya ya? Oh ya, paralel itu tidak apa-apa. Betul. Karena kan kita menyadari bahwa membangun sebuah kota memang tidak boleh terjebak pada sistem birokratis tertentu kan.
Tetapi dia harus secara simultan ada yang fokus untuk menyelesaikan masalah aturan hukumnya dengan ada Propres. Tapi di sisi lain juga perlu ada dua langkah strategis. Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur dengan pembiayaan dari negara, kemudian dan mendorong investasi masuk ke IKN guna menyambut datangnya warga-warga baru di IKN. Oke, jadi tidak semata nanti di sana bukan kantor-kantor representatif ya, tapi memang sudah ajak ada di sana saja. Ya, dan tentu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun ekosistem perkotaan. Kalau secara fisiknya kan 2045 itu adalah infrastruktur pemerintahan, ya kan? Tetapi kalau investasi dia pasti akan mengikuti tren supply and demand, ya kan? Jadi kalau misalnya demand-nya memang tinggi, maka mereka akan supply dengan investasi, dan itu berarti juga harus ada agenda dari Badan Otorita untuk bukan hanya mendatangkan pegawai, tetapi juga mendatangkan masyarakat baru, baik itu di dalam wilayah ring satunya gitu ya, ataukah nanti masuk ke dalam wilayah di sekitarnya IKN. Nah, karena itu Badan Otorita tidak boleh asik sendiri, dia juga harus selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, karena pemerintah daerah sekitarnya haruslah menjadi pihak yang pertama kali merasakan kebermanfaatan dari adanya IKN. Dan karena itu cara mengelola kawasan sekitarnya tidak boleh lagi seperti mengelola pemerintah daerah pada umumnya. Perlu ada pendampingan, perlu ada dukungan kepada pemerintah daerah sekitar agar mereka juga siap untuk mensupport adanya IKN. Begitu. Baik, kita ke pendengar dulu ya, Pak Ibe sudah menunggu ini. Pak Andi, Oh ada dua, Pak Andi di Tebet dan Pak Teguh di Cengkareng. Kita ke Pak Andi dulu. Pak Andi silakan. Selamat pagi. Selamat siang, sudah siang Pak Andi. Oh sudah siang ya, iya makasih. Silakan Pak. Ya, saya mau menyapa narasumber dulu Pak Ibe ya, Pak Dr. Ibe. Ya, selamat siang Pak. Ya. Abi pun. Kami pun. Iya. Orang Lampung. Itu saling kenal ini kayaknya. Iya, enggak. Saya orang Lampung tapi tinggal di Jakarta. Oke. Silakan Pak Andi. Saya tahu itu aja. Jadi gini, saya sebetulnya menyimak dari tadi ya apa yang disampaikan bahwa ya memang seharusnya karena biaya yang sudah dikeluarkan ya kita bersyukur, artinya finally Pak Prabowo presiden kita ini akhirnya memperhatikan IKN. Cuman memang kalau saya lihat tidak segencar waktu di zamannya Jokowi ya, pembangunannya itu sangat luar biasa ya karena dikebut gitu. Tapi sekarang kelihatannya agak dikurangi gitu. Nah, itu pertanyaannya kenapa itu ya? Nah, mungkin ada pendapat dari narasumber. Nah, itu kenapa kok sekarang agak dikendorkan gitu. Nah, mengenai istilah ibu kota secara politik, apakah ada secara apa lagi ya? Istilah-istilah lainnya. Itu saya ingin juga penjelasannya. Terus nanti sebenarnya kalau dilihat negara-negara lain kayak Malaysia dan negara-negara lain yang sudah memiliki ibu kota yang tadinya ya sebenarnya ini harusnya sudah dulu lah ya. Karena kenapa baru dibangun sekarang? Nah itu tadi karena melihat apa ya kepadatan di Jakarta ini kan sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi pro kontra menurut saya secara politik ya mendukunglah saya sebagai masyarakat biasa. Kita harus maju terus gitu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Sebelum ditanggapi kita ke Pak Teguh di Cengkareng. Pak Teguh silakan. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oke, saya hampir mirip-mirip dengan Bapak itu tadi ya. Jadi begini, memang DKI Jakarta ini sudah layak pindah ibu kota politik. Nomor 1 sudah padat oleh kendaraan, kedua sudah padat oleh rumah-rumah sampai ke bibir-bibir kali rumah semua. Tapi komentar Pak Teguh gimana soal IKN yang sekarang ada, pembangunannya dan lain sebagainya? Tunggu dulu. Nah, terus tadi narasumber mengatakan itu kota politik. Kalau disebut kota politik, tidak ada namanya industri di sana itu. Jadi bersih seperti kayak Singapura, ya. Itu serpan. Cuman kalau sama juga ngembrak semua seperti kayak DKI Jakarta, ya. Kalau ada industri sama juga, padat macet juga, udaranya juga sama juga DKI. Nah, cuman kelihatannya ini
semenjak presiden sekarang ini memang pembangunan nggak digembor-gembor ketika zaman Pak Jokowi. Begitu. Saya setuju. Cuman kalau disebut kota politik ya, disebut kota politik, tidak ada yang namanya industri di sana itu. Baik. Benar-benar kota politik. Jadi yang disebut kota bisnis ya DKI Jakarta ini, ya. Okay. Nah, jadi kalau menurut saya sudah tepat kalau dibilang itu kota politik, ya. Nah, jadi mengurangi kemacetan dan kedua udaranya juga seperti kayak Singapura, jangan seperti kayak DKI Jakarta. Udah cepat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh. Mungkin tadi ini kali ya ada insight dari Pak Ibe soal mendatangkan masyarakat baru. Jadinya ada komentar semacam ini. Gimana, Pak? Kesannya jadinya akan menjadi seperti Jakarta ya. Iya, jadi begini. Betul. Pertama, terkait dengan kenapa dulu ngebut sekarang tidak. Sebenarnya semuanya kan sudah mengikuti master plan yang disusun. Memang ada percepatan di awal, memang disusun juga di dalam master plan, ada percepatan di awal untuk memastikan pembangunan itu berjalan dengan baik. Makanya istana harus segera jadi dan Garuda Building itu juga harus jadi gitu. Sehingga akhirnya kita menjadi tahu bahwa kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP di IKN itu memang real jadi dibangun karena intinya sudah dibangun yaitu istana sudah dibangun, maka akhirnya yang lainnya bisa menyusul. Dan kenapa dulu cepat? Kita juga sudah tahu bahwa memang mengejar target itu. Sekarang memang mengalami perlambatan, bukan perlambatan, tetapi memang dari sisi master plan-nya, dia mengarahkan bahwa setelah istana selesai dibangun, maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur tambahan lainnya akan mengalir sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dan itu sampai hari ini kita lihat bahwa semuanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Okay. Nah, kemudian yang berikutnya lagi soal keramaian ya. Kalau menurut saya sih memang di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, memang dia nanti akan menjadi, kita sebut saja sebagai area di mana kegiatan politik itu berada. Tetapi selain ada kawasan KIPP, kan di sekitarnya ada, masih dalam kawasan yang dikelola oleh IKN, ada kawasan Ibu Kota Nusantara, ya, kemudian ada kawasan pengembangan, lalu juga pasti akan ada kawasan mitra dan kawasan lindung. Kawasan lindungnya kan besar sekali sampai 70%-an. Dan sisanya tentu bukan semuanya digunakan oleh KIPP. KIPP sekarang kita lihat apa yang dibangun hari ini adalah sesuatu yang masuk dalam kawasan KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, sekitarnya tentu harus ada penghuninya. Penghuninya ini macam-macam dan kita tentu berharap adalah mereka-mereka yang memang ditujukan untuk saling mensupport apa yang ada di kegiatan di internal, tetapi juga menjadi penghubung kegiatan internal dan kegiatan eksternal. Misalnya saja pusat-pusat perkantoran ya, ada juga yang dibangun di IKN, mulai dari kantor pusat perbankan, atau mungkin juga kantor pusat radio Elsinta dibangun di sana, sehingga menjadi penanda bahwa rumah sakit sebagai penanda bahwa memang di dalam area itu ada area penghubung antara kegiatan di internal dan kegiatan eksternal. Nah, di kawasan sekitarnya tadi saya sampaikan bahwa yang harus mendapatkan benefit dari keberadaan IKN adalah kabupaten dan kota sekitar. Karenanya kabupaten kota sekitar mereka lah akan menampung banyak penduduk, lalu juga mereka lah yang menampung kawasan-kawasan industri, lalu kawasan ekonomi pendukung dari kegiatan IKN. Sehingga IKN memang betul-betul menjadi pusat pemerintahan, tetapi pusat komersial dari sisi global commercial activity-nya tetap Jakarta kan. Tetapi kawasan sekitar itu harus mendapatkan benefit. Karena kalau misalnya kabupaten sekitarnya ini tidak mendapatkan benefit, maka eksistensi dari IKN sendiri menjadi rendah. Karena untuk mensupport seluruh kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, itu kan tidak boleh hanya disupport oleh apa yang ada di dalam IKN, karena IKN adalah KIPP, pusat kekuasaan negara ada di dalam sana. Kawasan pendukung memang ada, tetapi pasti tidak boleh masif, karena kalau dia masif berarti kita tidak punya percontohan kota yang ideal kan. Maka di luaran sekitarnya menjadi area-area rencanakan.
Nah, inilah yang dulu dibuat oleh Pak Bambang Susantono bersama dengan tim. Mereka berkoordinasi dengan kawasan sekitarnya. Tata ruang di sekitar IKN itu tidak boleh semau-maunya. Dia harus di-guidance apa dan bagaimana ya, supaya inherent antara apa yang ada di IKN dengan apa di kawasan sekitarnya. Nah, itulah kenapa saya tadi mengatakan, oke, Pak Basuki mungkin ditugaskan untuk jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah fisiknya. Tetapi ke depan harus segera ada pelibatan dari teman-teman yang memang menguasai manajemen, urban management, supaya dia bukan bicara soal fisiknya, tetapi soal entitas kegiatan perkotaannya. Begitu, Hen. Oh, oke. Artinya memang harus ada tahapan selanjutnya ya dari ekosistem perkotaan ini. Kalau 2025 tadi lebih kepada infrastrukturnya ya. Pemerintahan begitu. Berarti 2026 ini ada semacam sampai 2028 kan menjadi sampai 2028 kan seluruh bangunan eksekutif, yudikatif, legislatif itu kan diselesaikan. Kemudian masalah yang lainnya pasca itu maka harus ada pendekatan urban management. Jadi bukan lagi infrastructure management, development, bukan, tetapi sudah ke tahapan ke urban management. Nah, urban management ini jangan melibatkan orang-orang PU. Karena memang orang-orang PU, pekerjaan umum, ya, tidak punya software dalam berpikir soal urban management. Karena yang mereka fokuskan adalah bagaimana membangun jalan, jembatan, drainase, kemudian talud dan seterusnya. Jadi fisiknya ya. Karena saya kan orang fisik juga nih. Jadi saya juga sangat memahami bahwa softwarenya akan sulit mengarah ke urban management. Iya sih. Nah, karenanya ke depannya nanti secara di tahun 2026 ini, saya berharap Presiden bisa menempatkan beberapa orang-orang baru untuk mendampingi Pak Basuki, yang mana nanti ketika Pak Basuki selesai di 2028 atau lebih cepat daripada itu, orang-orang urban management yang masuk. Karena manajemen perkotaannya harus berbeda dengan kota-kota lama kita. Iya, karena kalau dia sama dengan kota-kota lama kita yang sekarang sudah eksis, maka tidak ada kebaruan di dalam manajemennya. Nah, karena itu pendekatannya tidak boleh pendekatan misalnya, dia adalah wali kota yang kota mana gitu. Dia nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kalau dia begitu, maka software dia adalah mengelola kota lama yang cara penanganan dan bangun fisiknya, ya dia pasti akan as usual aja kan seperti biasanya. Nah, karenanya ini harus menjadi pikiran teman-teman di IKN. Mereka harus open mind bahwa ya mereka bukan orang yang memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengelola perkotaannya. Perlu ada di blended antara mereka yang selama ini bekerja di Kementerian PU dengan apa yang di bidang-bidang lain. Karena kalau tidak, keluhan selama berapa tahun ini sejak Pak Basuki ada di mana terlibat di IKN ya, software kebijakannya adalah software bangun fisik begitu. Makanya sampai hari ini di kota IKN itu tidak ada pengembangan public transport, penyiapan pembangunan untuk kereta api, nggak ada. Karena memang software Pak Basuki dan kawan-kawan memang bukan ke mengarah ke yang urban management seperti yang disampaikan tadi. Baik, kita ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Munir di Bangkalan. Pak Munir, silakan. Oke, selamat pagi. Elsit Panis Kentok. Selamat siang. Saya kira kalau memang sudah menjadi pejangan untuk program-program yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, gitu kan. Saya kira kita tinggal membenahi saja begitu, Mbak. Dan selanjutnya ya terserah kita sendiri yang mengatur strategi tersebut. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memberikan ruang untuk saya. Baik, ini support berarti ya dari Pak Munir di Bangkalan, Madura ya. Kita ke Pak Dadi deh di Tangerang nih, sudah masuk juga nih. Ditahan dulu ya Pak Ibe ya. Pak Dadi silakan. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Pak narasumber. Ini bagus sekali ini masukan membicarakan soal IKN bagi masyarakat harus berbeda ini Pak. Jadi artinya begini, ini kan baru ya, dari nol sampai sekarang pembangunan. Ya. Kita punya contoh DKI ya, itu kan sebagai barometernya. Nah, sekarang kita punya ibu kota baru harus jauh berbeda. Contohnya
kita lagi mendengungkan lingkungan yang bersih, contohnya udara bersih. Bisa nggak ini kalau di IKN itu tidak ada kendaraan yang pakai fosil, jadi semua sudah listrik, ya, untuk masa depan, otomatis sesuai dengan lokasi dan tujuannya untuk ibu kota yang hijau bersih, ya, itu satu. Yang kedua, penataan tata kota itu harus benar. Di DKI itu namanya ibu kota, yang sekarang kan sudah banyak daerah-daerah kosong yang dihuni oleh orang-orang yang artinya ya liar lah. Dulunya kan seperti itu, akhirnya berkembang sehingga tata kotanya tidak benar. Nah, di IKN ini mudah-mudahan harus selektif loh, ini harus hati-hati gitu loh. Kalau kita mau punya yang baru, ya, yang jauh dari yang dulu, ya kita harus tata ini, ya. Lokasi-lokasi yang terbuka pun harus diawasin, tidak bisa sembarangan orang main bikin apa kayak apa, ya, efeknya nanti jelek, ya. Kita harus ketat lah, jadi kita harus tegas. Jadi jangan soal pemerataan aja, pemerataan boleh, tapi harus benar-benar ya konsekuen. Dalam arti kata, kalau kira-kira tidak ada izin, tidak ada apa, dan di luar dari pengawasan, ya tidak gitu loh. Jadi supaya benar-benar konsekuen, kita suka kadang-kadang melenceng, suka kadang-kadang rasa istilahnya toleransi yang terlalu berlebihan. Tapi kalau untuk yang masa ibu kota yang bagus, yang bersih, ya kita harus tindak tegas gitu. Mudah-mudahan ya ini bisa dilaksanakan. Jadi kita sebagai masyarakat jangan pengen tahu aja, mendorong supaya cita-cita bangsa ini jadi lebih maju dari yang sekarang. Itu aja. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Dadi. Ada banyak dukungan ternyata ya Pak Ibe untuk pembangunan IKN lebih lanjut ini ya, sampai dengan nanti akhirnya menjadi ibu kota politik di 2028. Tapi begini Pak Ibe, kalau tadi saya masih fokus ke ini ya, bukan ke urban manajemennya nih. Masih ke fisiknya. Karena kan banyak yang harus dibangun di sana ya. Ada 16 kementerian lembaga. Utamanya apa nih yang harus dibangun terlebih dahulu supaya ya IKN lebih cepat ada di sana begitu. Terjadilah terwujud begitu. Terwujud ya. Supaya dia konsisten, maka memang harus mengikuti apa yang ada di dalam master plan. Master plan mengarahkan apa dari tahun ke tahun. Dan semua pemerintahan, baik itu di pemerintahan daerah, ya, pendukung di sekitar area, termasuk juga tentu pemerintah pusat, di mana di dalamnya ada kementerian dan lembaga terkait, itu berpegang saja pada master plan yang ada. Karena dia terkait dengan pengalokasian anggaran, di mana APBN akan masuk untuk memenuhi apa yang menjadi arahan dari master plan IKN kita. Nah, tinggal yang berikutnya setelah semuanya dibangun, lalu apa? Makanya dari hari ke hari, kalau hari ini kita menunggu sampai tahun 2028 semuanya selesai, apakah membangun kota itu hanya menunggu pembangunan fisik? Tidak. Kalau misalnya 3 tahun atau 4 tahun ini kita hanya sekedar menunggu pembangunan fisik selesai, lalu bagaimana soal isu perkotaannya? Makanya akhirnya isu soal banjir, isu sepinya daerah di sana, isu tourism ke IKN, itu tidak terkelola dengan baik. Hari ini misalnya, atau maksudnya sampai hari ini kita melihat bahwa di IKN itu banyak sekali yang katanya padat dengan beberapa kendaraan dari luar kota yang masuk ke IKN, menikmati suasana IKN, dan di sana semuanya adalah kendaraan yang berbahan bakar fosil. Apakah itu juga sejalan dengan pemaknaan IKN sebagai green city? Nah, kalau misalnya memang kita ingin membangun green city, maka seharusnya software kebijakannya mungkin ada area parkir untuk menampung seluruh kendaraan yang datang ke IKN. Lalu ketika masyarakat ingin masuk ke dalam IKN, mereka menggunakan public transport yang berbasiskan pada kendaraan listrik. Nah, apakah hal semacam itu ada di dalam programnya? Master plan ada. Di dalam master plan ada. Tetapi apakah ini bisa diterjemahkan oleh badan otorita? Nah, karena badan otorita saya sampaikan tadi, saya sedikit menyinggung bahwa mereka adalah orang-orang pekerjaan umum, PU, maka software berpikir semacam itu mungkin tidak ada di dalam kebijakan pembangunan mereka. Itulah kenapa akhirnya mau tidak mau kita menyinggung soal isu urban management. Nah, kalau di dalam badan otorita itu ada teman-teman kita yang di in charge, ya, yang dulu mungkin yang
sempat disingkirkan orang-orangnya, dipanggil lagi untuk terlibat membantu Badan Otorita atas dukungan Presiden Prabowo tentunya. Maka Presiden akan melihat di sana akan ada proses pembangunan perkotaan yang bukan hanya perkotaan secara fisik, tetapi juga dari sisi non-fisiknya memang dia real mengarahkan kota IKN ini menjadi sebuah kota yang green city. Jadi sustainable, friendly, green, dan macam-macamnya ada di dalam wujud di sana. Makanya tantangan kita bukan lagi tantangan fisik. Henny dan kita semua serahkan saja pada orang teknik sipil, civil engineer, selama dananya ada, selama materialnya juga bisa dicari dari mana-mana, semuanya bisa dibangun. Tidak ada hal yang rumit. Apalagi sekarang kita punya banyak teknologi, termasuk BIM atau BIM dalam macam-macam. Itu secara teknologi tidak ada yang nampak luar biasa dari sisi civil engineering. Nah, karenanya hal yang sangat mendesak bagi kita bukan soal pembangunan fisiknya. Tetapi non-fisik ya di sisi urban management itu yang sangat penting. Karena kalau fisik ada dana dalam APBN, sudah sesuai dengan master plan dan dianggarkan, ya maka seperti apa yang sekarang dibangun. Jadi apa yang dibangun pada saat sekarang ini bagi orang civil engineering ya biasa-biasa saja. Dari lahan kosong menjadi ada bangunan, bangunannya sesuai menjadi ada, ya memang begitu fungsi dari civil engineering. Makanya disebut dengan civil engineering kan, civil peradaban kan, engineering bangun peradaban. Nah, tetapi fokus kita bukan di situ. Kita harus menggeser fokus dan mendorong Presiden bukan saja terjebak pada fisiknya sudah berapa persen, tetapi urban activity-nya ini sudah berapa persen. Harus dihitung sekarang ini ya, sebenarnya dari sisi urban activity-nya, kalau ditanya kepada IKN, Pak, urban activity-nya udah berapa persen nih? Bukan fisiknya. Kalau fisik mah kita gampang, dari sisi kurva S juga udah selesai. Tetapi dari sisi urban manajemennya ada berapa orang berada di sana, akan berapa, sudah berapa, dan seterusnya, dan lain-lainnya itu yang harus dikelola dengan baik oleh Badan Otorita kita. Baik, Pak Ibe, terima kasih sudah bersama Radio Sinta siang hari ini. Mudah-mudahan IKN kita bisa berkembang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar Direktur Eksekutif Center for Urban and Regional Studies Kurs Indonesia, Dr. Eng Ibe Ilham Malik. Elshinta News and Talk.